bertemu lagi bersama aku, Suster Nuy. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di konten kali ini, aku akan menceritakan film yang bagus. Namun sayangnya belum tayang di Indonesia, atau mungkin tidak akan tayang. Nah, sebelum lanjut, aku ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Dan yang baru nemu channel ini, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku langsung ceritain film ini ke kalian. Jadi, ceritanya diawali dengan seorang pilot yang bernama Shiki Shima yang baru saja mendarat di Pulau Odo. Saat ini masa akhir Perang Dunia II. Shiki Shima ditugaskan untuk menjadi pilot kamikaze. Sebagai informasi, pilot kamikaze adalah pasukan khusus Angkatan Udara Jepang untuk melakukan serangan bunuh diri kepada kapal musuh. Namun dia takut untuk melaksanakan tugasnya. Dia pun putar balik. Dia mengatakan bahwa pesawatnya rusak. Kepala teknisi yang bernama Tachibana mengeceknya dong, dan dia mengatakan bahwa pesawatnya baik-baik saja. Hukuman pilot kamikaze yang melarikan diri adalah hukuman mati. Namun, Tachibana tidak mau lagi ada nyawa yang melayang. Apalagi sekarang Jepang kalah dalam perang ini. Malam pun datang, alarm pemberitahuan berbunyi. Ternyata yang muncul adalah Godzilla. Entah dari mana Godzilla itu datang. Semua orang yang ada di sana bersembunyi. Tachibana menyuruh Shiki Shima untuk menembak dari pesawat. Pas akan menembak, Shiki Shima tidak berani. Sementara dari balik persembunyian, mekanik yang lain menembaki Godzilla tersebut. Akhirnya mereka pun jadi sasaran serangan Godzilla itu. Satu persatu mekanik pun dihabisi. Bahkan Shiki Shima pun terlempar sampai tak sadarkan diri. Besok harinya Shiki Shima terkejut melihat teman-temannya mati. Hanya ada satu yang terselamatkan, yaitu Tachibana. Dia pun marah dan mengatakan kenapa Shiki Shima tidak menembak Godzilla itu. Shiki Shima dijemput oleh kapal induk Jepang dan menerima surat dari ibunya. Sesampainya di Tokyo, dia melihat rumahnya hangus terbakar. Salah satu tetangganya marah karena mengetahui Shiki Shima tidak menjalankan tugasnya, dan dia mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena radiasi bom atom. Ketika Shiki Shima berada di tengah pasar, tiba-tiba ada wanita yang memberikan dia bayi. Shiki Shima pun kebingungan. Akhirnya dia membawa bayi tersebut. Saat sedang berjalan, si wanita tadi memanggilnya. Ternyata wanita itu sedang bersembunyi karena sedang dikejar pedagang akibat mencuri. Wanita itu terus mengikuti Shiki Shima dan dia memohon untuk ikut dengannya. Wanita itu bernama Noriko dan si bayi bernama Akiko. Ternyata bayi itu bukan anak si wanita. Bayi itu adalah korban dari orang tua yang meninggal akibat radiasi bom atom. Noriko pun sama seperti Shiki Shima. Orang tuanya meninggal karena radiasi bom atom. Besoknya Sumiko bertanya,
siapa yang menginap di rumah si Kishima. Dia pun menceritakannya. Sumiko yang berjiwa keibuan, dia pun mengajari mereka cara merawat bayi yang baik. Di masa yang sulit ini, si Kishima mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Dia bekerja sebagai orang yang membersihkan ranjau bekas perang. Noriko yang tahu pekerjaannya berbahaya, dia tidak mengizinkannya. Si Kishima terus meyakinkannya dan berjanji akan kembali. Setelah sampai di awak kapal, dia diperkenalkan dengan temannya, di antaranya Akitsu, Dr. Noda, dan Murayama. Tugas mereka hanya memotong ranjau dan menembaknya dengan senjata hingga meledak. Si Kishima sangat trauma atas kejadian munculnya Godzilla. Sampai-sampai dia bermimpi tentang Godzilla tersebut. Waktu terus berjalan, si Kishima dan Noriko berhasil membangun rumah. Mereka mengajak teman-temannya makan bersama. Saat makan-makan, temannya mengetahui bahwa si Kishima dan Noriko bukan suami istri. Tak lama dari itu, si Noriko mendapat pekerjaan. Si Kishima tidak setuju karena kalau Noriko bekerja, siapa yang akan mengurus Akiko? Dia pun mengatakan bahwa Sumiko akan mengurus Akiko. Tahun 1947, si Kishima dan teman-temannya melihat kapal perang Amerika terdampar hancur dan melihat bangkai ikan yang sama dengan yang ada di Pulau Odo. Dia menyadari bahwa itu adalah ulah Godzilla. Saat itu juga mereka mengetahui bahwa si Kishima adalah pilot kamikaze dan mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka tak hanya membersihkan ranjau, namun untuk mengulur waktu sampai kapal perang Takao dari Singapura datang untuk membunuh Godzilla tersebut. Mereka mencari tahu keberadaan Godzilla itu. Si Kishima pun melihat Godzilla itu mulai mendekati mereka. Dia menyuruh Akitsu untuk segera pergi. Dia malah menantangnya dong. Melihat Godzilla sangat besar, mereka pun ketakutan. Mereka meledakkan bom ranjau, tapi tidak mempan. Bahkan si Kishima menembakinya, tetap tidak mempan. Mereka melempar bom ranjau tepat di mulut Godzilla itu. Sialnya pemicunya macet, sehingga si Kishima harus menembaknya. Mereka berhasil meledakkannya. Si Godzilla malah baik-baik saja. Saat si Godzilla akan menyerang mereka, untungnya kapal Takao datang tepat waktu. Mereka pun akhirnya selamat. Sedangkan kapal Takao hancur akibat atomic bomb. Si Kishima saat ini berada di rumah sakit. Dia mencemaskan Godzilla sewaktu-waktu akan datang ke Tokyo. Dr. Noda mengatakan bahwa pemerintahan Jepang akan merahasiakan supaya tidak menimbulkan kepanikan. Si Kishima akhirnya pulang. Dia tidak bisa menyembunyikan traumanya. Dia pun menceritakan semuanya kepada Noriko dan dia menunjukkan foto para mekanik yang mati akibat ulah si Godzilla di Pulau Odo. Noriko menenangkan si Kishima. Si Kishima pun tenang melihat Noriko dan Akiko. Sementara guys, di tempat lain tentara Jepang mengupayakan agar Godzilla tidak masuk ke daratan. Namun cara itu tidak berhasil. Godzilla mulai memasuki daratan dan menghancurkan kota Tokyo. Orang-orang berlarian ke sana kemari. Bahkan kereta yang ditumpangi Noriko sampai dihancurkan.
Noriko pun sampai jatuh ke dalam air. Untungnya dia selamat. Di sisi lain, reporter malah asik meliput Godzilla dari atas bangunan, guys. Si Kishima pun menyelamatkan Noriko. Tembakan tank tidak mempan, malah si Godzilla menembak dengan atomic bird. Si Kishima hampir terkena, namun dia selamat setelah Noriko mendorongnya. Naas, Noriko menghilang. Dia menganggap Noriko telah mati. Si Kishima pun sangat marah terhadap Godzilla itu. Akibat ulah Godzilla, kota Tokyo hancur dan penduduknya banyak yang mati. Si Kishima sangat terpuruk akibat ditinggal oleh Noriko. Dr. Noda mengajak si Kishima untuk datang ke konferensi warga sipil untuk membahas cara membunuh Godzilla tersebut. Konferensi dipimpin oleh mantan Kapten Angkatan Laut. Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerahkan semuanya kepada warga. Dr. Noda mempunyai rencana untuk membunuh Godzilla tersebut dengan cara menarik ke dalam laut dengan tabung freon. Karena perubahan tekanan bisa menghancurkan apapun, termasuk Godzilla tersebut. Tentunya tak hanya mempunyai satu rencana, mereka pun mempunyai rencana cadangan, yaitu setelah membawa Godzilla itu ke dalam laut, mereka akan mengangkat lagi segera dengan menggunakan pelampung khusus. Setelah diserang dengan tekanan ke bawah dan dihantam lagi dengan tekanan ke atas, hal itu pasti akan bisa membunuh Godzilla. Mantan kapten tersebut memohon agar semua warga mengikuti rencana Dr. Noda dan mengatakan semuanya harus selamat karena ini bukan misi bunuh diri seperti saat perang. Pada saat makan, mereka masih membicarakan bagaimana caranya agar Godzilla itu masuk ke dalam perangkap mereka. Dr. Noda mengatakan memancingnya dengan cara rekaman suara Godzilla lainnya. Si Kishima pun mengatakan bahwa dia akan memancing Godzilla agar mengamuk dengan menggunakan kapal perang. Akitsu tahu bahwa si Kishima hanya ingin balas dendam atas kematian Noriko. Dia pun marah sambil mengatakan kenapa tidak menikahi Noriko. Si Kishima pun memberikan alasan karena perang belum berakhir. Dr. Noda mengajak si Kishima ke suatu tempat. Dia menunjukkan pesawat tempur langka, namun pesawat tersebut sudah lama tidak terbang, sehingga butuh mekanik untuk memperbaikinya. Saat itu juga si Kishima teringat Tachibana. Dia terus mencarinya sampai-sampai dia mengirim banyak surat. Suatu malam si Kishima disergap Tachibana. Dia tidak suka dengan cara si Kishima mengirim banyak surat. Si Kishima menceritakan semuanya dan dia ingin balas dendam terhadap Godzilla itu. Si Kishima berjanji akan meledakkan pesawat tepat di mulut Godzilla. Tachibana pun bersedia memperbaikinya. Semua orang sedang mengatur strategi untuk menjebak Godzilla itu. Dr. Noda melarang Murayama untuk ikut agar Tokyo masih ada penerus. Tachibana berhasil memperbaiki pesawatnya dan si Kishima menitipkan Akiko ke Sumiko. Dia pun menaruh surat. Pesawat telah siap. Si Kishima sebenarnya masih takut, tapi dia membulatkan niatnya untuk membunuh Godzilla tersebut. Di sisi lain, Sumiko sedang membaca surat yang ditaruh si Kishima.
Surat itu berisi agar dia menjaga Akiko. Semua orang telah bersiap. Godzilla sudah terlihat. Rencana 1 gagal karena Godzilla langsung menyerang ke daratan. Si Kishima pun mulai bersiap dan memancingnya dari pesawat. Sementara guys, Di sisi lain, Sumiko mendapatkan sebuah surat dari Pak Pos yang membuatnya terkejut. Balik lagi, si Kishima mulai menembakinya. Si Godzilla mulai terpancing dong. Si Kishima memancing Godzilla untuk mengikutinya ke laut. Sedangkan yang lain sudah bersiap-siap. Kapal kosong mulai memancingnya supaya Godzilla menembakkan atomic bird. Karena guys, apabila atomic bird-nya dikeluarkan, dia memerlukan waktu untuk mengisi energinya. Saat itulah semua maju untuk menjebak Godzilla. Akhirnya mereka berhasil menjebaknya. Waktunya ngebom Godzilla. Godzilla itu berhasil ditarik ke dalam lautan. Namun dia masih bertahan loh. Mereka pun mengangkatnya lagi. Tapi kok si Godzilla menggigit pelampungnya. Jadi mereka mengangkat dengan 2 kapal. Karena Godzilla itu sangat besar, 2 kapal itu tidak bisa menariknya. Akhirnya Murayama datang dengan membawa banyak kapal. Godzilla pun berhasil diangkatnya. Saat si Godzilla akan menembakkan atomic bird, untungnya si Kishima segera menabrakkan pesawat yang berisi bom ke dalam mulut si Godzilla. Kishima pun selamat. Ternyata Tachibana membuat kursi lontar. Dia tidak ingin ada lagi yang mati. Si Godzilla pun berhasil dibunuh dan si Kishima pulang sebagai pahlawan. Sumiko menghampiri si Kishima. Dia memberikan surat yang tadi dia terima. Ternyata Noriko masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Akhirnya mereka kembali bertemu. Nah, itu tadi ceritanya. Gimana guys kalau ada monster Godzilla, apakah kalian berani melawannya? Filmnya sangat menegangkan ya. Kalau kalian suka filmnya, like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih.